Setelah kejadian tewasnya Dongsu and the Gang di dalam dungeon, beritanya pun sampai ke kuping Wo Jinchul dari Departemen Pengawasan Hunter yang akan melakukan penyelidikan karena Dongsu yang tewas merupakan kakak dari Hunter Wang Dongsu. Jinwo yang pulang ke rumahnya habis dapat banyak duit setelah ngalahin monster ini pun beli oleh-oleh ayam goreng KPC dan bir untuk makan bareng sama adiknya. Dan Jinwo yang punya niatan untuk mabuk ini nggak bisa mabuk karena efek khusus dari sistem yang bisa menawarkan racun dan zat berbahaya yang masuk ke tubuhnya. ただいま。おかえり。あ、おなんだ、有害成分。 Waktu lagi bobok siang, Jinwo dapat telepon dari Jinho yang ngajak ketemuan untuk berterima kasih karena udah nyelamatin nyawanya. Jinho juga meminta bantuan agar Jinwo bisa membantunya menyelesaikan 19 raid lagi agar dia bisa mendapatkan izin untuk menjadi seorang guild master. Karena bapaknya yang berniat untuk mendirikan guild agar bisa mendapatkan sumber daya dari dalam dungeon yang bisa menyokong kestabilan perusahaan miliknya. Jinho lalu menawarkan uang sebanyak 30 miliar dan akan selalu menjaga rahasia Jinwo yang menyembunyikan kekuatannya sebagai imbalan. Tapi Jinwo yang gak mata duitan ini menolak tawaran dari Jinho gitu aja. せめて19回だけ。19回。まさかギルドマスターに。兄貴にご用意するレイド報酬です。C級レイド19回で300億。 Di lain tempat, terlihat pria bernama Huang Dongsu lagi meminta data diri hunter yang selamat dari tragedi tewasnya Dongsu sama perempuan mirip sekretaris kantoran bernama Laura. Dan dia pun langsung meminta Laura untuk secepatnya mengosongkan jadwal dirinya supaya bisa pulang ke Korea untuk balas dendam atas kematian abangnya. Wong abangnya yang salah kok mau balas dendam. Lucu kali. Besoknya, Jinwo yang lagi ngerjain misi harian lari jogging bareng sama adiknya. Dan si adik pun ketinggalan karena Jinwo yang mau cepet nyiapin misi harian. Waktu misi hariannya udah selesai, Jinwo rupanya dapat misi rahasia yang jika mengerjakan misi harian satu kali lagi, maka dia akan mendapat hadiah yang lebih bagus. デイリークエストがシークレットクエストに変わった。なるほど。どこまで行くのか試してみるか。 Dan setelah selesai mengerjakan misi rahasia, Jinwo ini mendapatkan hadiahnya beserta random box yang berisi kunci untuk menuju kastil iblis yang memiliki kesulitan setara dengan dungeon tingkat es, di mana terdapat ramuan eliksir kehidupan yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit, dan berharap ramuan tersebut bisa menyembuhkan sang ibu yang terkena penyakit tidur abadi. Jinwo kemudian langsung pergi menggunakan kunci tersebut untuk masuk ke dalam dungeon menuju kastil iblis. Dan saat Jinwo udah masuk, dia pun dihadang oleh monster anjing berkepala 3 bernama Kerberos yang menjaga gerbang kastil iblis. Jinwo lalu mulai menyerang Kerberos dan menggunakan semua skill yang ada, mulai dari menggunakan titel pemburu serigala, efek senjata, sampai skill baru niat membunuh yang dimilikinya. Tapi semua nggak ngepek apa-apa karena Kerberos yang terlalu kuat. Malahan Jinwo lah yang dibuat buntung dan tersudut waktu kena gigit sama Kerberos. Keadaan diperparah dengan Kerberos yang pakai skill ngamuk yang membuat dirinya 2 kali lebih kuat selama 3 menit. Jinwo yang buntung dan darahnya yang hampir hilang separuh lalu menggunakan hadiah misi harian untuk memulihkan kondisinya. Tapi karena serangan Kerberos yang brutal dan membabi buta, darah Jinwo yang tadi udah penuh pun berkurang sampai jadi 500-an. Dia pun memanfaatkan toko yang ada di dalam sistem untuk membeli tablet tambah darah. Dan saat dirasa masih kurang, dia pun meminum racun ular raksasa untuk menaikkan ketahanan fisiknya. Dengan harapan sistem bisa menetralisir efek samping dari racun tersebut, dan ternyata berhasil. Pertarungan pun dilanjutkan. Kerberos yang durasi skill ngamuknya udah habis ini mulai ngerasain sakit dan pendarahan karena serangan yang dilancarkan oleh Jinwo. Memanfaatkan kesempatan yang ada, Jinwo langsung melakukan serangan sama Kerberos. Dan walaupun kena gigit sampai hampir koit karena darahnya tinggal sedikit, Jinwo ini nggak menyerah dan terus nyulak mata Kerberos sampai dia nggak berdaya dan berhasil dikalahkan. Setelah mengalahkan Kerberos, Jinwo berhasil naik 5 level sekaligus. Dan luka yang didapatkan selama pertarungan pun langsung sembuh seketika. Sebagai hadiah,
Jinwo lalu mendapatkan kunci untuk membuka gerbang kastil iblis yang tadinya dijaga oleh Kerberos, dan juga mendapatkan resep untuk membuat ramuan eliksir kehidupan. Dia yang merasa belum cukup kuat untuk masuk ke dalam kastil di levelnya yang sekarang memutuskan untuk pergi dan akan kembali saat udah jadi lebih kuat. 今のまま城へ入れば確実に死ぬ。だが近いうちに戻ってくる。 Jinwo yang ingin jadi lebih kuat ini kemudian menghubungi Jinho untuk menerima tawarannya mengikuti raid sebanyak 19 kali. Tapi dengan catatan, hanya mereka berdualah yang masuk ke dalam dungeon. Dan karena syarat untuk masuk ke gerbang dungeon tingkat C adalah harus beranggotakan 8 orang, maka Jinwo mengusulkan agar mereka memakai cara yang dipakai sama Dongsu, yaitu dengan merekrut 6 orang hunter. Jinho pun dengan senang hati setuju dengan syarat yang diberikan oleh Jinwo. Besoknya sambil menunggu kabar dari Jinho mendapatkan tawaran dari Asosiasi Hunter untuk berpartisipasi di gerbang dungeon tingkat D, dan menerima tawaran tersebut demi bisa menjadi lebih kuat. Dan di saat yang bersamaan, terlihat bapak-bapak lusuh konvensional sedang memohon sama orang misterius untuk membunuh beberapa orang. D9 ゲートへの招集ないよりマシか。お願いします。あいつらを殺してください。 Tibalah hari untuk melakukan raid ke dalam dungeon tingkat D. Saat Jinwo OTW, dia bertemu dengan Pak Song yang ternyata juga dapat tawaran yang sama dari Asosiasi Hunter. Pak Song pun terkejut waktu nengok kaki Jinwo yang buntung bisa balik lagi. Tapi dia nggak ambil pusing dan menganggap Jinwo mendapat bantuan dari Hunter kelas tinggi yang menyembuhkannya waktu di rumah sakit. Mereka lalu OTW bareng menuju gerbang dungeon. Saat mereka sampai, ternyata semua Hunter yang selamat dari tragedi kuil Kartenon mendapat tawaran yang sama dari Asosiasi Hunter, dan akan melakukan raid ke dalam dungeon tingkat D. Waktu mereka berkumpul kembali ini, cuma Juhe lah yang senang waktu nengok Jinwo. Sementara Pak Kim dan Kang nggak berani nengok muka Jinwo karena malu udah menjadi pengecut dan ninggalin dia di kuil Kartenon. Gak lama berselang, datanglah Kang Taisi, anggota dari Departemen Pengawasan Hunter yang membawa 3 orang Hunter narapidana untuk membantu raid kali ini, agar hukuman mereka ini ceritanya bisa diringankan karena sumbangsih yang diberikan sebagai Hunter. Kita sebut aja mereka ini Napi 1, 2, dan 3. Dan sebagai antisipasi, Kang Taisi yang seorang Hunter kelas B akan mengikuti raid sebagai pengawas untuk berjaga-jaga agar 3 orang Napi yang merupakan Hunter kelas C ini gak berbuat macam-macam. あちらは本日皆さんと同行する代役服役者になります。今回はハンター協会監視課のカンテシクが同行します。 Jinwo kemudian ngasih nasihat sama Juhe untuk nggak mengikuti raid karena dia punya firasat buruk. Tapi Juhe, si beban keluarga yang ngeyel ini, tetap kekeh mau ngikuti raid karena Jinwo yang juga ikut. Sebelum raid dimulai, Pak Song yang akan menjadi pemimpin raid ini berterima kasih sama Jinwo mewakili seluruh korban yang selamat dari kuil Kartenon, karena berkat jasa dirinya lah mereka bisa keluar dengan selamat. Dan mereka pun lalu masuk ke dalam dungeon. Arigatou. Mata kikaiをくれて。孫さん? 君以外の5人を代表して言わせてくれ。心から感謝している。それじゃあ行くとするか。ダンジョンへ。